Selamat pagi, salam sejahtera kepada Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Donda Carolina Simatupang, Guru Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di SD Negeri 084089 Sibolga, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang. Pada hari ini, Jumat 1 Desember 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran secara luring di SD Negeri 084089 Sibolga, Provinsi Sumatera Utara. Praktik pembelajaran ini saya laksanakan pada semester ganjil kelas 3 fase B dengan materi Yesus Mengampuni. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi Bu. Semangat, kita ulang lagi. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi Bu. Apa kabarnya anak ibu? Baik, sehat, luar biasa. Yes. Oke. Ya, hari ini kita akan belajar agama seperti biasa di ruangan agama ini, ya kan? Tetapi sebelum kita memulai pelajaran, kita harus bagaimana dulu? Harus berdoa. Nah, siapa yang bersedia memimpin kita di dalam doa? Iya, Hilaria, silakan maju ke depan, Nakku. Dalam amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Terima kasih Larian yang sudah memimpin kita di dalam doa. Baik, sebelum mulai pelajaran hari ini, Ibu mau absen dulu. Hadir semuanya? Hadir Bu. Hadir ya?
materi, dibaca semuanya. Yesus mengampuni. Yesus mengampuni. Siapa yang dipeluk Yesus ini? Siapa yang dipeluk Yesus ini? Seorang anak muda, anak laki-laki, ya kan? Entah itu anak muda, seorang bapak. Kira-kira mengapa dia memeluk si anak muda itu? Mau mengatakan apa di situ? Iya, Yesus mengampuni segala kesalahannya. Nah, lalu ibu mau bertanya dulu, siapa di antara kamu yang pernah berbuat salah? Entah itu sama teman, sama orang tua, sama guru, iya kan, bisa saja kan? Lalu kepada opung, kepada tulangnya, siapa yang pernah melakukan kesalahan? Siapa yang pernah berbuat salah? Jessica pernah berbuat salah sama siapa, nak? Sama kawan. Nah, siapa yang pernah berbuat salah masuk cuma si Jessica, yang lain bagaimana? Ilaria pernah berbuat salah? Sama siapa, nakku? Hah? Sama teman. Siapa yang pernah berbuat salah sama orang tuanya? Oh iya, Gabriel, mantap kejujurannya. Ibu suka. Mantap, harus jujur. Lalu selanjutnya, jika kamu berbuat salah, apakah kamu pernah meminta maaf? Jessica tadi berbuat salah sama teman kan? Nah, Jessica pernah minta maaf enggak? Pernah. Itu minta maafnya karena keinginan sendiri atau disuruh ibu guru atau orang tua? Disuruh ibu guru, iya. Siapa yang pernah meminta maaf karena sudah melakukan kesalahan? Iya, bagus. Tepuk tangan dulu untuk anak-anak ibu yang sudah mau jujur ya. Nah, untuk kali ini kita masuk pada materi Yesus mengampuni. Namun sebelum lebih mendalami pelajaran ini, ibu akan membacakan tujuan pembelajaran dari materi Yesus mengampuni ini. Apa sih tujuannya? Tujuannya itu diharapkan kamu mampu menerapkan ajaran Yesus tentang pengampunan melalui kisah perumpamaan tentang anak yang hilang. Lalu berikutnya, kamu mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kamu sebagai pribadi yang beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi diharapkan melalui pelajaran ini kamu harus bisa, harus mampu memaafkan orang yang bersalah kepada kamu, atau juga harus mau berani meminta maaf ya. Sudah mengerti itu di sini anak ibu? Sudah mengerti itu di sini? Iya. Lalu untuk selanjutnya kita menggali pengalaman hidup dulu. Tadi ibu sudah bertanya, mungkin masih malu-malu. Ada yang malu-malu, mau mengatakan saya pernah berbuat salah bu sama orang tua saya. Mana tahu malu kan? Nah, maka dengan demikian ibu akan menyuruh kamu menulis di selembar kertas kesalahan-kesalahan yang pernah kamu lakukan kepada orang tuamu, gurumu, dan teman-temanmu. Coba Musa dibaca dulu yang di depan. Kuat. Gali pengalaman hidup. Tuliskan kesalahan-kesalahan yang pernah kamu lakukan kepada orang tua, guru, dan teman-temanmu. Masing-masing dua, ya. Kamu tuliskan di dalam selembar kertas. Ya, tulis namanya, lalu tulis kembali soalnya ini ya. Oke? Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah
Baik, kita lanjutkan sekarang, kita masuk pada kitab suci. Di sini Ibu akan menampilkan video dari kitab suci. Ibu akan bagi dalam kelompok nanti karena ada pertanyaan yang akan kamu dalami di dalam kelompok. Jadi diperhatikan dengan baik ya. Masih ada sukacita? Masih ada sukacita? Puji Tuhan. Tepuk tangan Kak. Iya, terima kasih. Sekarang kita akan nonton. Video dari mana ini? Super. Wow. Seseorang memiliki dua anak. Yang lebih muda memberitahu ayahnya bahwa aku minta langsung sekarang sebelum aku meninggal. Maka bapaknya setuju untuk membagi kekayaannya kepada kedua anaknya. Beberapa hari kemudian, yang lebih muda membawa semua miliknya dan pergi ke negeri yang jauh, dan ia menghabiskan semua uangnya dengan foya-foya. Tak lama kemudian, uangnya habis. Kelaparan melanda negeri itu, dan ia mulai kelaparan. Ia memohon seorang petani, anak muda itu menjadi kelaparan, sampai makanan babi pun terlihat lezat. Tetapi tidak seorang pun memberinya makan. Akhirnya ia sadar dan berkata, Orang kepada bapakku memiliki banyak makanan dan aku di sini mati kelaparan. Aku akan pulang pada bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa kepada Tuhan dan Engkau. Aku tidak boleh disebut anakku lagi. Maafkanlah aku sebelum bekerja. tetapi saat ia masih di kejauhan, bapaknya melihat dia dan berbelas kasihan padanya. Ia berlari kepada anaknya, dan ia memeluk dan menciumnya. Cepat, bawa baju terbaik dan kenakan padanya. Berikan cincin untuk jarinya dan sandal untuk kakinya. Ambil lembu paling gemuk dan siapkan agar dia dapat merayakan. Anakku telah mati, tetapi sekarang hidup kembali. Ia keluar dan sekarang ditemukan. Dan mereka mulai merayakannya. Anak yang sulung ada di ladang, tapi ketika ia dekat rumah, ia mendengar musik dan teriak. Apa yang terjadi di sini? Adikmu telah pulang dengan selamat dan bapakmu menyuruh kami mengambil lembu terbaik. Anak yang sulung begitu marah sehingga tidak ingin masuk ke rumah. Tapi bapak tidak pernah menyembelih bahkan kambing kecil agar aku bisa berpesta dengan teman-temanku. Anakku sungguh telah menghabiskan uangmu dan sekarang dia pulang. Bapak menyembelih lembu terbaik untuk merayakannya. Kau selalu bersama dan semua yang dimiliki adalah milik. Tapi kita seharusnya berbahagia dan merayakan. Adikku mati, tapi sekarang ia hidup, ia pulang dan telah ditemukan. Iya, demikianlah videonya. Sekarang Ibu mau bagi kalian dalam kelompok dulu. Itu langsung bagi kelompoknya ya. Hilaria, Gabriel dengan Oberon, lalu Yunsa, Randy dengan Jessica Chung. Silakan masuk dalam kelompok. Lihat pertanyaannya dulu. Yang pertama coba dibaca Randy. Mengapa si bungsu pergi meninggalkan ayah dan kakaknya? Yang kedua, Gabriel. Mengapa ayahnya mau menerima kembali si bungsu? Ketiga, Hilaria. Bagaimana pendapat kalian terhadap kakak yang marah-marah karena ayahnya mengampuni anaknya? Yang terakhir Jessica Chung nomor 4.
Jadi keempat soal ini kamu diskusikan di dalam kelompok. Silakan berbalik, tetapi ditulis dulu siapa nama kelompoknya ya. Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya dalam susah penuh. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Hidupmu telah cemat, lagi pun hina, lihat jalanmu sudah sesat. Pulanglah segera, jangan kau tunda, ada ampun Bapa bagimu. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah. Sudah selesai? Kelompok Ironimus sudah? Teresia sudah? Ya, kelompok siapa duluan yang mempresentasikan? Ya, silakan maju semua. Kami dari kelompok Teresia akan membacakan hasil kelompok kami. Nomor 1, mengapa si bungsu pergi meninggalkan ayahnya dan kakaknya untuk berfoya-foya, main judi dan mabuk-mabukan. Nomor 2, mengapa ayahnya mau menerima kembali si bungsu? Karena ayahnya kasihan kepadanya. Nomor 3, bagaimana pendapat kalian terhadap kakaknya yang marah-marah karena ayahnya mengampuni adiknya, kasihan kepada kakaknya. Nomor 4, siapakah tokoh yang paling baik dalam video perempuan tentang anak yang gila tersebut? Jawabannya adalah sang ayah. Sang ayah, ya. Demikian kelompok Teresia. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok Ironimus? Ada kelompok Teresia? Tidak ada? Ya, silakan berikan tepuk tangan untuk kelompok Teresia. Silakan duduk kembali. Terima kasih untuk kelompok Teresia yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dengan baik. Sekarang kita dengarkan kelompok Ironimus. Di sini, Kak. Kami dari kelompok Santo Hieronymus akan membacakan diskusi kami. 1. Mengapa si bungsu pergi meninggalkan ayahnya dan kakaknya? Jawaban: karena si bungsu ingin berfoya-foya, mabuk-mabukan, dan main judi. 2. Mengapa ayahnya mau menerima kembali si bungsu? Karena si bungsu ingin bertiga. Bagaimana pendapat kalian terhadap kakak yang marah-marah karena ayahnya mengampuni adiknya? Jawab: karena adiknya sudah memberikan uang ayahnya. 4. Siapakah tokoh yang paling baik dalam video? Berupa mengancurkan anak ini dari kesalahan. Sang ayah. Iya. Ada yang mau ditanggapi atau mau diulangi yang kurang jelas dari kelompok Santo Hieronymus? Jawabannya tidak. Karena adiknya sudah memberikan. Karena adiknya sudah menghabiskan uang ayahnya. Masih ada? Iya. Silakan berikan tepuk tangan kepada kelompok Santo Hieronymus yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Iya. Terima kasih kepada anak ibu. Silakan coba kembali ke posisinya semua. Tadi dikatakan ada yang mengatakan si bungsu meninggalkan ayahnya karena mau berfoya-foya, ya kan? Tadi dalam video dia berfoya-foya dengan senang, dia membawa uang di dalam karung, 2 karung uang itu. Lalu dia mabuk-mabukan, main judi, ya kan? Lalu pada akhirnya uangnya habis, dia bagaimana? Kelaparan, karena kelaparan melanda kakak itu. Dia kelaparan, bahkan dia mau memakan makanan apa? Nasi, makanan babi.
ayahnya, ya kan? Kemudian waktu dia foya-foyakan. Tetapi si anak bertobat, karena si anak bertobat menyesali kesalahannya, maka bapaknya pun mau menerimanya kembali, ya kan? Iya kan anak ibu? Begitu juga kita, kalau berbuat salah, kamu berbuat salah kepada orang tuamu, kamu berbuat salah kepada gurumu, beranikan diri untuk meminta maaf. Kamu berbuat salah kepada temanmu, lihat kepada temanmu, entah itu anak kelas 1, biasa kamu minta maaf. Maaf ya dek, salah kakak. Maaf ya dek, salah abang. Pasti yang ada akan ada sebuah kedamaian. Pasti dengan meminta maaf, hubungan yang tadinya rusak menjadi baik kembali. Seperti contoh si anak yang hilang tadi, iya kan? Dia sudah meninggalkan ayahnya, tetapi saat dia kembali, rasa sukacita yang ada. Begitu kan anak ibu? Iya. Lalu yang kedua, Allah Bapa menerima siapapun yang bertobat dan ingin kembali kepadanya. Si Bapa dalam kisah perumpamaan anak yang hilang tadi itu menggambarkan siapa? Allah Bapa, menggambarkan Tuhan Yesus, menggambarkan Allah Bapa, di mana Allah Bapa selalu menerima kita jika kita mau bertobat dan kembali kepadanya. Ya. Yang selanjutnya, cara kita kembali kepada Allah Bapa adalah jujur mengakui kesalahan, lalu kemudian apa? Meminta maaf serta memperbaiki tutur kata dan sikap kita. Yang dimaksudkan kalau sudah kita meminta maaf, kalau kita sudah bertobat, mengakui kesalahan kita, maka kita harus memperbaiki sikap dan tingkah laku kita. Memperbaiki cara berbicara kita agar tidak ada kesalahan lagi, ya. Bisa ya ibu ya? Yang berikutnya lagi, sebesar apapun dosa atau kesalahan kita, hati Allah selalu terbuka untuk kita, asalkan kita sungguh bertobat dan mau kembali kepada jalan yang benar, ya. Ya. Lalu yang berikutnya, Tuhan mencintai orang berdosa dan tidak membiarkan mereka terus menderita. Maksudnya, kalau kamu berbuat salah, itu Tuhan akan menegur. Lewat siapa? Bisa saja lewat temanmu. Karena Tuhan tidak akan membiarkan kamu menderita. Menderita, mengapa menderita? Yang Anda sudah berbuat dosa, pasti menderita. Entah lewat temanmu mengingatkan, jangan mencontoh Jessica. Ya, jangan sebut-sebut nama bapak, nama orang tua, pantang. Jangan ngomong jorok, gak bagus, itu diingatkan kawan. Lalu yang berikutnya, bila kita melakukan kesalahan, maka kita harus bersedia menjalani hukuman. Siapa yang pernah menjalani hukuman? Baik di rumah, di sekolah. Iya, di rumah ada hukumannya, ada peraturan di rumah. Siapa yang pernah kena hukum di rumah? Gabriel, apa itu? Di hukumannya apa? Dihukum apa hukumannya dikasih? Dihukum tidak bisa main HP kalau melakukan kesalahan. Siapa lagi yang pernah dihukum? Oberon? Oh iya, pakai sapu lidi dihukum ya. Oke, pasti semua pernah menjalani hukuman kan? Iya kan? Ya, jalanilah hukumanmu karena kamu sudah membuat kesalahan. Yang berikutnya, bila kita berani mengakui kesalahan dan minta maaf, kita bisa mendapatkan pengurangan hukuman atau bahkan pembebasan. Maksudnya tidak dihukum lagi. Ya, misalnya siapa tadi yang membuang sampah sembarangan? Siapa yang melempar-lempar kertas tadi di dalam kelas? Itu saja saya, Bu. Ya, paling gurunya jangan lagi dilakukan ya nak. Tetapi kalau kamu berbohong, lalu pada akhirnya kamu ketahuan berbohong, itu yang membuat hukumannya semakin parah. Iya kan? Jadi harus membiasakan
marilah ya Bang Dede, jangan malu. Jadi harus membiasakan diri mengakui kesalahanmu. Sudah mengerti tulisannya anak ibu? Ada yang mau ditanyakan? Masih ada sukacita? Masih ada sukacita? Yang terakhir, karena tadi kita sudah banyak belajar, sudah melihat video, sekarang ibu mau mengetes kalian dulu. Sampai di mana kalian memahami materi yang sudah kita pelajari tadi? Masuk ditulis namanya ya. Bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya dalam susah penuh. Pulanglah anak. Anakku pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya dalam susah penuh. Pulanglah. Ya baik, demikian pelajaran untuk hari ini. Nah, sebelum kita akhiri, tugasmu di rumah. Tugas di rumah, silakan kamu meminta maaf dan berdamai dengan temanmu bila kamu telah melakukan kesalahan. Sesuai dengan materi pelajaran kita hari ini tadi, apa judulnya? Yesus mengampuni. Bisa ya anak ibu? Gampang kok tugasnya. Bukan hanya minta maaf saja, tetapi kembali memang benar-benar berteman dan berdamai lagi ya.